Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pembelajaran tematik, yakni Bapak Kurniawan MPD. Yang kami cintai teman-teman seperjuangan PGMI semester 5 yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nur Aini selaku moderator dan rekan saya Desi Isnaini selaku pemateri. Pada kesempatan kali ini materi atau makalah yang akan kami sampaikan berjudul penilaian pembelajaran tematik. Adapun yang akan menyampaikan materi yang pertama yakni rekan saya Desi Isnaini, dan yang penyampaian yang kedua akan saya sampaikan sendiri. Terlebih dahulu kepada Desi Isnaini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Neni karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membantunya, yaitu untuk menjelaskan beberapa materi yang ada pada makalah kami. Langsung saja, saya akan mengawali materi pada makalah kami. Yang pertama yaitu tentang makna penilaian pendidikan dalam pembelajaran tematik. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengembangan keputusan. Trianto 2007. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Mencakup beberapa penilaian, diantaranya yaitu penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, penilaian semester, penilaian ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau ujian madrasah. Penilaian pembelajaran tematik di kurikulum 2013 yaitu menggunakan penilaian asesmen autentik. Asesmen autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Asesmen autentik dapat dibuat oleh guru sendiri, guru secara tim, atau dengan guru bekerja sama dengan anak murid atau peserta didik. Dalam asesmen autentik, seringkali perlibatan siswa sangat penting. Asumsinya, peserta didik dapat melakukan aktivitas belajar lebih baik ketika mereka tahu bagaimana akan dinilai. Asesmen autentik mencoba menggabungkan kegiatan guru mengajar, kegiatan siswa belajar, motivasi dan keterlibatan peserta didik, serta keterampilan belajar. Karena penilaian itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Guru dan peserta didik berbagi pemahaman tentang bagian kinerja. Bagian B, prinsip-prinsip penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu sahih, yang kedua objektif, yang ketiga adil, keempat terpadu, kelima terbuka, keenam menyeluruh dan berkesinambungan, ketujuh sistematis, kedelapan beracuan kriteria, sembilan atau yang terakhir akuntabel. Bagian C yaitu ada ruang lingkup, jenis, teknik, dan instrumen penilaian.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013. Ruang lingkup penilaian, penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang, sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Kedua, jenis-jenis penilaian. Beberapa perangkat penilaian tes dan non-tes yang banyak digunakan diantaranya adalah contohnya tes lisan, yaitu hafalan surat-surat pendek, bercerita. Kemudian tes tertulis, ada pilihan ganda, 2 pilihan yaitu benar salah atau ya tidak, menjodohkan gambar dengan huruf atau gambar dengan tulisan. Selanjutnya ada isian singkat, uraian, tes perbuatan, juga ada praktek sholat mandiri, praktek sholat berjamaah, kemudian praktek lari jarak pendek, dan juga praktek menghitung menggunakan alat bantu. Kemudian ada penilaian non-tes, pengamatan, wawancara, kinerja atau unjuk kerja, proyek, produk, portofolio, dan yang terakhir skala afektif atau penilaian sikap. Yang ketiga ada teknik dan instrumen penilaian. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan ada beberapa, yaitu diantaranya berikut ini. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat oleh peserta didik, dan jurnal. Yang selanjutnya yaitu penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang terakhir, penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi keterampilan peserta didik melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktek, proyek, dan penilaian portofolio. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan disambung oleh moderator Mbak Neni. Saya kembalikan kepada Mbak Neni. Demikian tadi penyampaian materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Desi Isnaini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pada poin D, yaitu langkah-langkah pengembangan instrumen. Langkah-langkah pengembangan instrumen penilaian dalam pembelajaran tematik. Yang pertama ada prosedur penilaian. Dalam hal ini ada beberapa langkah dalam prosedur penilaian. Yang pertama ada merumuskan tujuan-tujuan pengajaran. Yang kedua, mengkaji kembali materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan silabus mata pelajaran. Yang ketiga, menyusun alat penilaian baik tes maupun non-tes. Yang keempat, yakni menggunakan hasil-hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian. Kemudian yang kedua ada pengembangan teknik instrumen penilaian. Yang pertama, penilaian tertulis. Soal yang diberikan dalam bentuk tulisan. Ini pun dibagi menjadi dua. Yang pertama ada soal dengan memilih jawaban, dalam ini bisa berupa pilihan ganda atau dia menyocokkan. Kemudian yang kedua ini soal dengan mensuplai jawaban, bisa isian ataupun uraian. Yang B, yakni penilaian untuk kerja.
Penilaian untuk kerja ini merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Beberapa cara dalam pengembangan alat penilaian untuk kerja antara lain: 1. Daftar cek atau checklist. Kemudian yang kedua, catatan anekdot atau narasi. Yang ketiga, skala penilaian. Keempat, memori atau ingatan. Kemudian yang ketiga, penilaian proyek. Penilaian proyek ini ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. 1. Kemampuan pengelolaan. Yang kedua, relevansi. Dan yang ketiga, keaslian. Kemudian yang keempat ini ada penilaian produk. Penilaian produk merupakan pengembangan produk meliputi 3 hal dan setiap tahap perlu diadakan penilaian, yaitu 1. Tahap persiapan, tahap pembuatan produk, dan tahap penilaian produk. Kemudian yang selanjutnya ada portofolio. Merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam portofolio. 1. Siswa merasa memiliki portofolio sendiri. Yang kedua, tentukan hasil kerja apa yang akan dikumpulkan. Yang ketiga, kumpulkan dan simpan hasil kerja siswa dalam satu tempat. Yang keempat, beri tanggal pembuatan. Yang kelima, tentukan kriteria untuk menilai hasil kerja siswa. Yang keenam, minta siswa untuk menilai hasil kerja mereka secara berkesinambungan. Yang ketujuh, bagi yang kurang, beri kesempatan memperbaiki karyanya, tentukan jangka waktunya. Yang kedelapan, bila perlu dijadwalkan pertemuan dengan orang tua peserta didik dan diberi penjelasan maksud dan tujuan portofolio sehingga orang tua itu nanti bisa memberikan motivasi untuk anaknya. Selanjutnya, jenis-jenis penilaian portofolio. 1. Portofolio perkembangan. Yang kedua, portofolio pamer. Dan yang ketiga, portofolio komprehensif. Kemudian selanjutnya ini ada penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan penilaian terhadap perilaku dan keyakinan siswa terhadap objek sikap. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya baik bagi yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Apabila dalam hal penyampaian ini banyak kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.